Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Nabi Hadianta dengan NIM 21080015055. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih menerapkan komunikasi efektif dalam kehidupan bersosial. Nah, kita semua pasti pernah dong mengalami pertikaian atau kesalahpahaman dalam suatu percakapan, entah itu disebabkan oleh perbedaan pendapat atau perselisihan. Nah, hal tersebut tuh sangat wajar loh dan selama manusia itu menerapkan kehidupan bersosial. Namun hal tersebut juga bisa menjadi pertanda nih bahwa bisa jadi kita masih kurang menerapkan komunikasi yang efektif untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses komunikasi yang tidak efektif ini membuat pesan yang disampaikan sulit untuk dimengerti atau diterima oleh penerima pesan. Nah, gak jarang juga nih kesalahpahaman terjadi selama proses komunikasi berlangsung, bahkan dapat memicu konflik antara pengirim pesan dan penerima pesan, sehingga membuat hubungan komunikasi di kemudian hari itu menjadi terhambat atau buruk. Nah, komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari si pengirim pesan, komunikator, kepada si penerima pesan, komunikan, yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Nah, komunikasi yang efektif ini ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selain itu, pemahaman akan informasi yang diterima dan umpan balik itu menjadi salah satu indikator penting agar terwujudnya komunikasi yang efektif. Untuk itu, agar terwujudnya komunikasi yang efektif membutuhkan seorang komunikator yang mampu menyampaikan informasi secara natural dan si komunikan yang menerima informasi secara aktif. Dari kedua hal tersebut kesannya dilakukan secara spontan ya, namun sebenarnya disadari dengan komunikasi yang efektif. Lalu ada manfaat komunikasi efektif, yaitu tentunya komunikasi efektif ini dapat meningkatkan kualitas hubungan baik di rumah, di tempat kerja, maupun di dalam situasi sosial. Namun tidak hanya itu, komunikasi efektif juga dapat memperkuat kerjasama tim, kemampuan pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Nah, hal ini tuh memungkinkan kita untuk dapat mengkomunikasikan pesan negatif atau pesan yang sulit disampaikan tanpa menimbulkan konflik atau merusak kepercayaan. Contoh di sini kita akan membahas dalam lingkup bersosial, yaitu organisasi, yang dimana berbagai studi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif merupakan dasar yang harus dibangun oleh setiap organisasi, karena komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Dengan terciptanya komunikasi yang efektif antar individu dalam suatu organisasi ini, maka produktivitas kerja maupun profesionalitasnya itu dapat meningkat. Nah, berikutnya ada beberapa manfaat nih yang dapat diperoleh apabila suatu organisasi ini mampu menerapkan komunikasi yang efektif. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan kerja. Jadi komunikasi efektif yang terus didukung pelaksanaannya di dalam lingkup organisasi dapat membantu kita dalam membangun loyalitas dan kepercayaan yang pada akhirnya berkontribusi pada kepuasan kerja yang lebih besar, seperti seorang atasan dan bawahannya atau ketua dengan anggotanya melakukan komunikasi yang terbuka dapat berdampak baik terhadap komunikasi antar keduanya, sehingga timbul rasa nyaman dan keterbukaan dalam menyampaikan ide atau gagasan tanpa menimbulkan konflik. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan produktivitas kerja. Ketika seorang karyawan atau anggota dalam organisasi ini mampu menerapkan komunikasi efektif, maka potensi terjadinya konflik ini akan menurun karena komunikasi efektif dalam suatu organisasi ini mampu membantu memperjelas informasi. Nah, hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja seseorang di dalam lingkup kerjanya. Lalu yang ketiga, kemajuan profesional. Komunikasi efektif ini mendorong agar konflik yang terjadi selama proses komunikasi dapat diselesaikan secara terbuka dan sesegera mungkin, agar tidak menimbulkan konflik jangka panjang dan merusak hubungan komunikasi antar individu yang bersangkutan. Sehingga upaya komunikasi efektif ini juga mengarahkan pada pertumbuhan individu untuk menjadi pribadi yang lebih profesional. Selain dari manfaat tadi, komunikasi efektif juga ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam komunikasi efektif, yaitu yang pertama penggunaan kata atau frasa yang abstrak, lalu yang kedua kurangnya penggunaan kata-kata yang spesifik, yang ketiga kurangnya menggunakan nada yang tepat pada saat menyampaikan pesan, lalu yang keempat penggunaan kosakata yang berulang saat berbicara, yang kelima ketidakmampuan untuk mengklarifikasi informasi. Nah, bagian terpenting dari komunikasi efektif yaitu bukanlah apa yang kita katakan, tapi bagaimana cara kita mengatakannya dan sikap yang kita ambil saat menyampaikannya. Jadi dari faktor-faktor yang menjadi penghambat tadi dalam komunikasi efektif ini, tentunya kita perlu mengatasi kan gimana cara berkomunikasi efektif. Nah, berikut cara mengatasi hambatan dalam komunikasi efektif, yaitu yang pertama itu komunikator perlu menghindari informasi yang berlebihan. Lalu yang kedua, komunikator harus mengulang pesan yang disampaikan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, komunikator menggunakan
perlu menggunakan kata atau frasa yang mudah dimengerti. Lalu yang keempat, mampu menjelaskan informasi yang disampaikan. Yang kelima, komunikator ini sebisa mungkin tidak mengulang kosakata yang berulang pada saat menyampaikan pesan. Nah, yang keenam, komunikator perlu menggunakan nada yang tepat pada saat menyampaikan pesan. Yang ketujuh, komunikator harus mendorong komunikan untuk memberikan umpan balik. Jadi dari hasil yang sudah disampaikan tadi mengenai komunikasi efektif, dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif ini memang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, perlu waktu yang panjang untuk melatih kebiasaan dan kemampuan komunikasi yang bisa mendukung tercapainya komunikasi efektif. Jadi selain dibutuhkan waktu dan juga upaya untuk mengembangkan keterampilan agar menjadi komunikator dan komunikan yang baik, yaitu dengan banyak usaha dan latihan yang dilakukan agar tercapainya komunikasi efektif. Nah, berikut sekian yang saya sampaikan pada video kali ini. Yuk teman-teman, mari kita mulai membiasakan diri dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi komunikator atau komunikan yang baik agar terciptanya komunikasi efektif dalam menyampaikan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.